Setelah sukses dengan novel pertamanya yang berjudul Nightfire, seorang penulis novel bernama Michael Lane nampak mencoba menulis novel keduanya. Namun dari ekspresinya, Michael nampak kesulitan mendapatkan inspirasi untuk memulai menulis. Sesaat kemudian, wajah kusutnya berubah ceria ketika sang istri yang bernama Catherine alias Katie pulang dari bekerja. Bathrooms. What are you doing? Di malam harinya, Catherine mengajak Michael menemui dua sahabatnya yang bernama Bill dan juga Mary. Kehadiran putra Mary yang bernama Mason juga membuat suasana menjadi begitu ceria. Di sana mereka pun mulai berbincang mengenai keseharian masing-masing. Tak cuma itu, Mary juga bertanya perihal peluncuran novel Michael yang kedua. Namun sayangnya Michael tak mau membeberkannya. Ia berkata kalau novelnya masih dalam tahap pengerjaan. Means that she tells all her friends she knows. I still don't know how to write a book. Is the night coming back? The night. Hey, Yes. he makes it so much. Saat tiba di rumah, Katie mengutarakan isi hatinya yang tak sabar punya momongan. Akan tetapi, sepertinya Michael tak tertarik membahas hal tersebut. Saat akan melanjutkan menulis, Michael melihat bekas luka bakar di ujung jarinya. Di waktu yang sama, tiba-tiba satu kursi di ruang makan bergeser sendiri dan diikuti dengan sekelebat bayangan. Michael mencoba mendekat, namun tiba-tiba satu tangan hitam muncul dari dalam lemari. Michael pun mendadak kaget karena Katie tiba-tiba saja muncul. Michael lalu melihat ke dalam lemari, namun tak ada apapun di dalam sana. My ear. I think I understand. Huh? Hey. Mereka pun kembali ke dalam dan berniat memulai adegan bercocok tanam. Namun saat mendengar Katie ingin segera memiliki momongan, Michael pun tak berniat melanjutkannya. Michael berkata kalau ia ingin menyelesaikan novelnya lebih dulu. Namun Katie yang merasa telah menikah selama 3 tahun merasa Michael hanya mengulur waktu saja. Ia pun sempat curiga kalau Michael berniat mencari istri yang lebih muda. Ucapan itu pun membuat Michael jengkel. Pertengkaran itu pun berlanjut yang membuat mereka tidur di ranjang berbeda. Saat tengah malam, seseorang dengan nomor pribadi menelpon. Namun terlihat Michael dan Katie sudah lelap tertidur. Hari berikutnya, Michael membuka pesan di mesin penerima, di mana terdengar suara seorang pria bertanya, "Ingatkah padaku?" Wednesday, 2:40. Remember me? End of messages. Michael nampak mengabaikan pesan tersebut dan melanjutkan tulisannya. Disitulah Michael mulai mendengar suara-suara aneh, dan bahkan tokoh ksatria di novelnya pun ikut menampakkan diri. Saat tersadar, Michael tiba-tiba melihat sebotol miras di atas meja kerjanya. Namun karena ia sudah berjanji pada sang istri untuk berhenti minum, Michael kembali menyimpan miras tersebut. Di saat tengah malam, dering telepon dari nomor pribadi kembali terdengar. Karena didorong oleh Katie, Michael pun menjawabnya, di mana hanya terdengar suara seorang wanita yang bertanya, "Ingatkah padaku?" Michael pun nampak tak mau pusing dan kembali tidur. Remember me? Who is this? Number. Keesokan harinya, Michael memperdengarkan pesan suara semalam dan kemarin lusa pada istrinya. Remember me? Nah, same as the other night, but it was Namun Katie berkata kalau ia tak mengenal suara-suara mereka. Saat akan ke kantor, Katie sempat menyapa tetangga sebelah yang bernama Mitch. Namun nampaknya Michael tak begitu menyukai pria tersebut. Michael kemudian terlihat berada di sebuah komunitas para pecandu alkohol. Di situ Michael yang rupanya sudah berhasil lepas dari jerat alkohol setahun ini mengungkap kalau keberhasilannya lepas dari alkohol bukan karena dirinya saja, tapi karena bantuan dari istrinya. saved my life because she forced me to come to these meetings. This is someone who stuck by me afterward to lose her.
Setelah semua member pulang, Michael menceritakan halusinasi yang muncul beberapa hari yang lalu pada Pak Ketua. Pak Ketua pun berkata kalau kondisi tersebut dipicu karena tekanan pekerjaan Michael. Saat ditanya perihal novel keduanya, Michael berkata kalau ia belum menemukan inspirasi apapun. Some stress from out of nowhere, how's the book coming? I keep waiting for inspiration to come. Show me what won't come. It will come. Saat tengah malam, telepon kembali berdering. Dengan kesal, Michael pun memaki-maki si penelpon yang terus mengulang-ulang kata-katanya, "Ingatkah padaku?" Di waktu yang sama, Michael kaget karena melihat tulisan "Remember Me" atau "Ingatkah padaku" di kulkas. Tak lama, Katie pun datang dan saat dilihat kembali, tulisan tersebut telah berubah. Look at the fridge. Look at what? Are you okay? No. Belum sempat tidur, alarm keamanan rumah berbunyi. Michael lalu mengambil pistolnya dan melihat ke depan, namun ternyata ia tak melihat siapapun. Sesaat kemudian seorang sheriff bernama Stan sudah berada di TKP. Melihat tak ada pintu yang rusak, ia pun menganggap kejadian itu hanyalah alarm palsu. Ia pun meminta Mike tenang karena itu biasa terjadi. Saat bercerita perihal panggilan yang ia terima beberapa hari ini, Stan nampak malas menindaklanjuti laporan itu karena ia menduga semua itu hanya ulah orang-orang iseng. Weird phone calls at all hours of the night. Kids making prank calls. No, one of them was a young child. Talk with your neighbors. I'm sure they're getting the same calls. Thanks. Setelah 3 tahun lamanya tak berinteraksi dengan tetangga, Michael akhirnya nekat bertanya pada Mitch perihal panggilan pribadi semalam. Mendengar hal tersebut, Mitch malah menjadikannya lelucon, yang membuat Michael yang sudah sangat kesal semakin kesal. Saat ingin kembali menulis, Michael malah melihat tulisan Connor Lucas di laptopnya. Tentu saja hal itu membuatnya tersentak. Tiba-tiba saja banyak suara-suara muncul dalam kepala Michael. Bahkan sang tokoh novel kembali muncul yang membuat Michael merasa semakin tertekan. Tiba-tiba saja telepon kembali berdering. Di situ Michael mendengar suara seorang wanita menjerit. Tentu saja Michael semakin tak mengerti dengan apa yang sebetulnya terjadi. Remember me? Stop calling me! Tak lama Mitch datang bertamu. Tadinya Mitch ingin meminta maaf, namun Michael yang sudah kesal malah mengusir Mitch. Michael bahkan mengancam akan menembak Mitch kalau ia tak segera pergi. You're seriously threatening me? Stay on. I talked with Ariel. Di malam harinya, Katie yang mendapatkan laporan dari Mitch langsung meminta konfirmasi Michael perihal pengancaman tetangga sebelah. Di sana Michael nampak kesal karena Katie lebih membela si tetangga tanpa mau mendengar penjelasan darinya. Michael kemudian terlihat memperbaiki lampu di lorong. Ia pun meminta Catherine mengambilkannya obeng. Melihat Catherine tak merespon, Michael pun berteriak. Namun tiba-tiba saja Michael kaget karena Katie muncul dari dapur. Kathy? Hey, could you get me the flathead, please? What are you giving me the silent treatment? What are you shouting about? Karena penasaran, Michael pun mendekati wanita yang nampak penuh dengan lumuran darah. Disitulah Katie nampak bingung karena suaminya terus menyebut-nyebut ada wanita di rumahnya, sementara ia sendiri tak melihat siapa-siapa. Katie pun sempat curiga kalau Michael kembali minum. Apologize to Mitch. Keesokan harinya, atas saran dari istrinya, Michael pun meminta maaf pada Mitch. Tentu saja Katie merasa sangat lega. Di malam harinya, Michael mencabut semua kabel telepon agar tak ada yang mengganggu tidur mereka malam ini. Namun ternyata telepon masih berdering. Saat ke depan, Michael kaget bukan main dan juga tak percaya karena telepon masih berdering meskipun kabelnya sudah dicabut. Michael tak bisa berhenti memikirkan apa yang sebetulnya terjadi.
Saat ingin tidur, tiba-tiba sesuatu tak kasat mata menarik tubuh Michael. Oh my God! Di hari berikutnya, Michael kedatangan Bill, Mary, dan Mason putra mereka. Nampak Michael tak peduli karena ia masih kepikiran kejadian semalam. Di sana mereka pun mulai berbincang, di mana Katie pun akhirnya menceritakan apa yang mereka alami beberapa malam ini. Saat mereka asik berbincang, tiba-tiba Michael mendengar pesan dari mesin penerima. Saat melihat Mason di situ, Michael pun sangat kesal dan mendorong anak tersebut. Stop! Dari mesin, Michael mendengar nama Valerie Washington disebut-sebut. Tak lama Bill datang mengganggu yang membuat Michael secara tak sadar menghajar Bill. Sontak saja hal itu membuat Katie dan Mary sangat marah. Don't touch him! Get off! Get off! Michael kemudian menelpon Sheriff perihal nama Valerie Washington. Namun Katie yang masih kesal malah menutup teleponnya karena ia berpikir suaminya hanya berhalusinasi dan ia tak mau suaminya dianggap gila oleh orang lain. Michael meminta istrinya percaya kalau ia mendengar sesuatu di mesin telepon. Namun sayangnya saat ingin menunjukkan semuanya, tak ada satu pesan pun di mesin penerima. Listen. No new messages. There's a... No new messages. No new messages. Michael lalu menyebut nama Valerie Washington. Namun rupanya Katie tak mengenal siapa Valerie. Katie pun merasa kasihan melihat kondisi Michael. Ia pun meminta Michael beristirahat karena mungkin saja kondisinya saat ini dipicu oleh kelelahan pikiran. Keesokan harinya Michael kembali ke komunitas untuk mendapatkan sedikit ketenangan. Namun bukannya tenang, Michael malah bosan mendengar ceramahan dari si ketua. Saat ia kembali ke rumah, Michael melihat tulisan "Ingat saya" di cermin. Ia pun mencoba tetap tenang dan tak menceritakan hal itu pada Catherine. Di tengah malam, Michael mendengar suara gaduh di depan. Saat ke depan, ia melihat sosok pria yang penuh luka, yang kemudian menghilang. Michael terlihat begitu pucat dan begitu tertekan. Saking tak kuat menahan beban pikirannya, Michael pun akhirnya mengambil miras simpanannya. Saat pulang kerja, Catherine kaget karena Michael memasang papan kayu di jendela. Michael berusaha memperingatkan Katie kalau sesuatu pernah terjadi di rumah ini dan hantu-hantu yang meneror mereka mungkin ingin memberitahu apa yang terjadi pada mereka. They want us to know. And something happened here. It's a house. Maybe it wants us to... We were past this. No. You are insane. These people. You drank? Listen to me. Listen. Namun Katie tak percaya semua ucapan suaminya, terlebih ketika ia melihat sisa miras di meja kerja Michael. Katie pun semakin yakin kalau suaminya saat ini memang sedang sakit. Karena kecewa, Michael kembali minum. Katie pun akhirnya meninggalkan rumah. Akan tetapi saat ia akan pergi, seorang deputi bernama Tyler mengetuk kaca mobilnya. Di situ Tyler menjelaskan kalau ia telah berusaha melacak si penelpon misterius tapi selalu gagal. Biasanya tak sulit menemukan si pelaku meskipun memakai nomor pribadi, kata Tyler. Namun kali ini sistem kepolisian yang malah rusak gara-gara men-tracking nomor si penelpon. Null number. Like an empty data set. As if it Appeared from somewhere. What is more? Selain itu, Tyler juga mengatakan bahwa Valerie Washington sudah meninggal 4 tahun yang lalu bersama 4 korban lainnya, di mana mereka dihabisi oleh seorang pembunuh berantai. Dan karena tak ada saksi dan juga petunjuk, kasus mereka pun ditutup. Name your husband gave us, Valerie. She died 4 years ago. Victim of some serious... Valerie Washington. Yes. Murder along with 4 others were never solved. Case is now closed. Sontak Katie pun sangat kaget, terlebih ketika Michael muncul di situ.
Saat ditanya apakah korban pernah tinggal di rumah ini, Deputi Tyler pun mengatakan kalau tak ada satupun korban yang tinggal di rumah ini. Setelah memberikan kartu namanya, Tyler pun pergi. Any of the other victims live in this house? None of the victims lived here as far as I know. She calls you again. Just give me a call. Kathy kemudian meminta maaf pada suaminya karena selama ini yang tak pernah percaya pada Michael. Saat mereka akan masuk, Kathy kaget bukan main saat melihat penampakan seorang wanita. Michael kembali membuka pesan di mana ia mendengar 4 nama lain selain Valerie. Next message. Message. Very hot. Johnson. Dia lalu menceritakan semua itu pada Kathy, namun Kathy sepertinya masih syok setelah melihat penampakan tersebut. Dan sepertinya Kathy masih enggan menceritakan hal itu pada suaminya. Saat Michael beranjak, tiba-tiba saja Kathy kejang. Catherine! Keesokan harinya, Michael memberikan 4 nama itu pada Tyler. Namun Tyler hanya bisa memberikan informasi umum, karena untuk mencari informasi lengkap tentang kematian mereka, ia harus mendapatkan izin dari Sheriff Stan. But you can get access, right? Only with the sheriff. They're confidential. I can solve these murders. Now I can lose my job just by having this conversation. Sorry, Michael. I wish there was more. Hari itu Michael pun mencoba membobol data kepolisian, namun ia selalu gagal. Saat membawa sampah keluar, Michael melihat Sheriff Stan yang nampak mengawasinya. Di malam harinya, Michael mendapati Kathy tak ada di ranjang. Ia juga mendapati pintu masuk terbuka. Karena tak melihat Kathy di luar, Michael pun kembali ke dalam. Di situ ia melihat Kathy dengan wajah yang sangat pucat. Tak lama Kathy pun pingsan. Setelah berhasil menyadarkan Kathy, Kathy berkata kalau ia melihat seorang wanita. I saw her. Who did you see, baby? Karena penasaran, Michael pun mencari seorang programmer untuk membobol data kepolisian dan berhasil. Namun Michael hanya punya waktu mengaksesnya selama 30 menit saja, karena secara otomatis sistem akan membaca kebocoran data dan menutup sendiri. Michael lalu membuka data Valerie di mana ternyata Valerie tewas karena dijerat 4 tahun yang lalu. Korban lain yang bernama Mary dan Hailey Sanders tewas diperkaos dan dihantam palu. Larry Osmond tewas ditikam berkali-kali, sementara Vicky Johnson dibakar hidup-hidup. Kelima korban dihabisi secara brutal oleh seorang psikopat, dan psikopat tersebut meninggalkan sebuah kata di setiap korbannya. Michael kemudian menemukan sebuah artikel di mana menyebut 6 jenis pembunuhan berantai dengan urutan kata yang seperti pada pembunuhan Valerie. Di situ Michael pun tersentak karena tersisa satu kata terakhir yang berbunyi visionary. Itu berarti masih akan ada satu pembunuhan lain yang belum terungkap. This one murder. How you feeling, baby? Michael lalu menceritakan penemuannya pada Kathy. Michael menduga Sheriff Stan mencoba menutup-nutupi kejadian tersebut. Namun apa sebabnya, ia masih mendalaminya. Namun Michael yakin ada satu pembunuhan lagi yang belum terungkap. Sheriff Stan is determined to keep a lid on it, and Do you think that Sheriff Stan had something to do I with don't know. it? I'm so proud of you. Di malam harinya, tiba-tiba Michael dikagetkan dengan sebuah mimpi buruk. Tak cuma itu, ia juga melihat arwah para korban di kamarnya yang menyebut sebuah nama, yaitu Connor Lucas.
Michael mencoba mencari nama tersebut di internet, namun sayangnya ia tak menemukan data tentangnya. Michael pun sempat menduga kalau Lucas ini adalah korban yang keenam, atau bisa jadi mungkin dialah pelakunya. Michael kemudian mencari informasi tentang Sheriff Stan, di mana terdapat satu berita di mana Stan menerima bantuan dari wali kota pada tanggal 9 September 2009. Dan setelah mencoba mengingat-ingat, ternyata di tanggal itulah Valerie dihabisi. Michael pun sempat menduga-duga kalau Stan mungkin terlibat dalam kasus tersebut. Son of a bitch. Karena tak ada pilihan lain, Michael pun akhirnya mengundang Deputi Tyler untuk mendengar penjelasannya. Setelah mendengar semua uraian tersebut, Tyler berjanji akan membantu sebisanya. Namun Michael meminta Tyler berhati-hati karena jika Stan sampai tahu, ia bisa dipecat karena Stan sendirilah yang menutup kasus tersebut. 2 deputies who went poking around were fired. Okay, I don't know, but the sheriff is involved and Okay. I want to help. Okay. All right. Thank you so much. Saat tengah malam, Michael terbangun karena dering telepon dan juga kebakaran di rumahnya. Di sana Michael tak bisa bergerak ketika seorang korban wanita yang menatap tajam ke arahnya. Namun semua itu hanyalah halusinasi Michael. Dering telepon kembali terdengar. Disitulah Michael mendengar semua korban berkata secara bergiliran, "Ingatkah padaku?" Michael yang habis kesabaran pun mulai bertanya siapa yang membunuh mereka. Si penelpon pun mulai menjawab kalau Michael lah pelakunya. Who did this to you? You did. You did. You did. You did. You did. Sebuah kilas balik pun terlihat di mana Michael rupanya adalah si Connor Lucas alias si pembunuh itu sendiri. Nampak ia membakar semua ujung jarinya untuk menghilangkan pola sidik jari miliknya. Tak cuma itu, ia juga membakar beberapa identitas palsu dan mengganti namanya menjadi Michael Lane. My name is Michael Lane. I'm Michael Lane. Michael lalu menelpon seorang penulis wanita yang tak lain adalah Valerie Washington, yang merupakan korban terakhir. Dan rupanya juga dialah penulis asli novel Nightfire. Dengan mengaku sebagai seorang penulis, Michael pun berhasil menemuinya. The Knight's the hero. Of course. I love your opinion. You'd be the first to read it. I'd be honored. Let's see. I think we'll go with the white. My clothes. Valerie lalu dibawa ke kamar mandi, di mana Valerie pun sempat menghantam kepala Michael dengan telepon. Karena marah, Michael pun menjerat leher Valerie dengan kabel telepon. Setelah melakukan aksinya, Michael mendapatkan telepon dari Catherine. Setelah berbicara, kepala Michael mendadak sakit berat dan ia kemudian pingsan. Hey, Catherine. I know you're busy. I just wanted to speak of my life. Michael kemudian tersadar, namun ia kehilangan semua ingatannya alias amnesia setelah dihantam telepon oleh Valerie. Saat mencari-cari petunjuk, ia melihat stiker bertuliskan Michael Lane. Ia berpikir kalau namanya adalah Michael Lane. Ia pun semakin yakin karena hal itu didukung dengan KTP yang ada di dompetnya. Dalam kebingungannya, Michael melihat histori panggilan dari Catherine. Di sanalah Michael menelpon dan meminta Catherine menolongnya. I don't know where I am. I don't remember anything. What's going on? Michael kemudian tersadar dari penglihatan masa lalunya. Ia pun kini paham kenapa arwah-arwah itu mendatanginya. Michael alias si Connor Lucas kemudian ke dalam dan melihat Katie masih tidur.
Di situ ia juga melihat si tokoh ksatria yang terus menyuruhnya menyelesaikan apa yang ia mulai sebagai seorang visioner. Congratulations, Connor. You've come to the end of your story. You had it in you. I'm Connor Lucas. Yes. Michael lalu mengambil pistol dan bersiap menghabisi Catherine. Saat itulah Katie terbangun dan meminta Michael sadar. Namun semua itu percuma. I'll make it quick, not like the others. Di waktu bersamaan suara sirine polisi terdengar mengepung kediaman Michael. Katie berusaha melarikan diri dan mencari tempat aman untuk bersembunyi. Michael mengabaikan perintah polisi untuk menyerah. Ia nampaknya lebih tertarik pada Catherine. Di waktu yang sama, polisi pun berhasil mendobrak kediaman Michael. Beberapa saat kemudian, Connor alias Michael nampak sudah diinterogasi oleh Stan. Stan nampak puas karena sudah sekian lama ia mengejar sosok Connor Lucas. Saat ditanya motif dibalik itu semua, Michael menjawab kalau ini adalah urusannya dengan Tuhan. Michael menganggap Stan tak akan pernah mengerti karena ia hanyalah seorang pengecut. Tadinya Stan ingin menghabisi Connor dengan pistolnya. Namun sadar kalau Michael hanyalah manusia yang sudah hilang kewarasannya, Stan pun menyerahkan semua keputusannya pada pengadilan. Only two people know that. God and me. You were away forever like the piece of shit. Dan setelah Stan pergi, sepertinya Connor baru sadar kalau Katie mengawasinya dari balik kaca. Because I'm just getting started. Dan film pun selesai. Jadi Michael dikejar-kejar oleh para arwah itu karena Michael adalah orang yang membunuh mereka semua. Namun Michael tak sadar karena ia telah kehilangan semua ingatannya. Michael membunuh semua korbannya atas dasar menjalankan kewajibannya sebagai seorang visioner. Entah apa maksudnya, tapi dengan mengatasnamakan Tuhan, ia menganggap semua yang ia lakukan adalah panggilan Tuhan. Oke teman-teman, jadi demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.